Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sarah Mutia dengan NIM 1807113518 dan partner saya. Falan Fadil Rabani dengan NIM 18071124878. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang torefraksi biomasa tandan kosong kelapa sawit dengan metode torefraksi yang nantinya akan dirubah menjadi biokar. Nah, eh, di sini di padaman mappingnya eh, yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai TKKS atau tandan kosong kelapa sawit, di mana nanti akan terbagi empat lagi menjadi TKKS, selulosa, hemiselulosa, lignin, dan yang kedua akan membahas tentang mengenai apa sih itu metode torefraksi yang nanti akan dibagi menjadi empat lagi, dan pada bagian proses reaksi pada torefraksi nanti akan dibagi menjadi empat, dan untuk macam-macam torefraksi nanti akan dibagi lagi menjadi tiga. Selanjutnya ada kotorefraksi, minyak goreng bekas yang nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian lagi, biokar, analisis ultimat, dan juga analisis proksimatnya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai tandan kosong kelapa sawit. Nah, tandan kosong kelapa sawit ini adalah limbah utama dari pengolahan kelapa sawit yang terbuang dari proses pemisahan tandan rebus dari buahnya. Nah, tandan kosong kelapa sawit ini pada produksi 1 ton tandan buah segar, tandan kosong kelapa sawit ini dapat didapatkan sekitar 22 sampai dengan 23% atau sekitar 220 sampai dengan 230 kilo. Yang mana jumlahnya ini cukup besar mengingat pengolahan tandan kosong sawit yang optimal sejauh ini hanya digunakan hanya sekitar 10%-nya saja. Nah, dari TKKS ini pada penelitian yang dilakukan oleh Fadlan, mereka menemukan bahwa TKKS ini potensial untuk nantinya dapat diolah lagi menjadi sumber daya yang lebih bernilai ekonomi tinggi, yaitu pemanfaatan minyak goreng bekasnya. Nah, selanjutnya kandungan TKKS ini terdiri dari kadar air, lignin, holoselulosa, selulosa, hemiselulosa, dan juga zat ekstraktif. Yang bisa kita lihat, komposisi tertinggi yaitu dimiliki oleh selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin, yang nantinya ada terdapat pada file-file yang ada di obsidiannya. Nah, salah satu yang akan kita bahas yaitu selulosa. Selulosa ini pada tandan kosong kelapa sawit, dia cukup tinggi nilainya, itu sekitar 35,5%. Dan selulosa ini merupakan komponen terbanyak sebagai penyusun dinding sel. Selulosa ini dia nanti akan terbagi lagi menjadi alfa selulosa, beta selulosa, dan juga gamma selulosa, yang dapat dilihat nanti pada file obsidiannya. Nah, untuk alfa selulosa sendiri seperti ini, dia bentuknya itu true selulosa. Jadi, dia tuh dari mineral tumbuhan dalam bentuk kelarutan dalam alkali. Selanjutnya ada juga beta selulosa. Untuk beta selulosa sendiri, dia ini rantainya pendek dan larut dalam NaOH 17,5%. Dan juga selulosa ini juga terdiri dari yang namanya gamma selulosa. Kalau untuk gamma selulosa ini dia kurang lebih sama dengan beta selulosa, hanya kandungan utamanya adalah hemiselulosa. Nah, untuk hematoselulosa sendiri bisa dilihat pada gambar, dia memiliki cabang dengan rantai lateral pendek dan terdiri dari gula yang berbeda. Baik, sepertinya kita langsung lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai torefraksi. Torefraksi. Mana nih? Oke, baik. Nah, untuk torefraksi sendiri, torefraksi itu adalah pengolahan secara termokimia untuk bahan baku yang mengandung karbon seperti biomasa tandan kosong kelapa sawit tadi. Nah, jadi tandan kosong kelapa sawit ini bisa kita olah melalui metode torefraksi yang nanti akan berlangsung pada tekanan atmosfer dengan rentang temperatur 200 derajat sampai dengan 350 derajat. Dengan temperatur akhir torefraksi meningkat akan berakibat gas volatil yang dihasilkan akan bertambah dari hasil dekomposisi hemiselulosa. Untuk torefraksi sendiri, dia itu menghasilkan kepadatan energi yang lebih baik, pengapian yang lebih baik, kelembapan yang lebih sedikit, dan juga banyak lagi manfaat dari benefit dari si metode refraksi ini. Dan kami juga menyertakan video yang linknya dapat diklik nanti pada file obsidiannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadlan. Silakan Fadlan.
Oke, baik. Untuk torrefaksi itu sendiri, dia dilakukan pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius dalam kurun waktu 30, kurang lebih 30 menit. Nah, di sini torrefaksi itu sendiri terjadi eh, proses termofisika, termokimia, sorry, dalam proses termokimia. Di sini pada proses ini tidak ada oksigen yang hadir dalam situ atau bisa dibilang tanpa oksigen. Nah, torrefaksi sendiri itu beda dengan proses pirolisis, di mana pirolisis itu menggunakan oksigen sebagai proses termokimianya. Nah, untuk prinsip kerjanya dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya, ada berbagai macam torrefaksi yang dilakukan. Nah, yang dapat dilakukan, nah, itu ada tiga. Yang pertama ada steam torrefaction atau penggunaan uap. Lalu yang kedua wet torrefaction atau menggunakan air. Nah, lalu yang ketiga oxidative torrefaction yang menggunakan zat pengoksidasi. Contohnya sebagai gas untuk menghasilkan energi panas tersebut. Nah, untuk steam torrefaction sendiri dapat dilihat dari gambar bagaimana proses terjadinya steam torrefaction yang menggunakan uap. Nah, untuk oxidative torrefaction dapat dilihat dari gambar di mana dia menggunakan oksigen aktif ataupun zat pengoksidasi lainnya. Lalu yang ketiga tadi ada wet torrefaction di mana di sini menggunakan air yang menghasilkan hydrochar. Lalu diubah menjadi aktivitas karbon. Nah, pada torrefaksi itu sendiri terjadi 4 reaksi yaitu devolatilization process, deoxygenation process, depolymerization process, dan carbonization process. Nah, pada gambar ini dapat dilihat pada rentang suhu apa saja yang proses yang terjadi. Nah, 4 proses tersebut dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada istilah kotorefaksi, di mana kotorefaksi itu sendiri merupakan proses torefaksi yang menggunakan bahan baku tambahan 2 ataupun lebih. Nah, di sini diharapkan dapat meningkatkan nilai kalor batu bara, penurunan kadar air batu bara, dapat peningkatan hidrofobisitas biomasa, dan juga penurunan emisi CO2. Nah, di sini diharapkan kotorefaksi itu hasilnya lebih baik daripada torefaksi biasa. Nah, untuk penjelasannya atau gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu untuk proses torefaksi itu sendiri dihasilkan biochar. Nah, biochar ini merupakan biomasa organik yang kaya akan karbon dan berpori. Nah, biasanya biochar dapat digunakan sebagai absorben, pupuk ataupun bahan bakar alternatif. Nah, di sini kami menggunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, untuk bahan tambahan untuk kotorefaksi yang digunakan itu minyak goreng bekas. Nah, minyak goreng bekas ini kami olah kembali sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas dari biochar yang dihasilkan oleh torefaksi itu sendiri. Nah, adapun beberapa uji yang telah kami lampirkan dalam Obsidian dapat dilihat pada file, pada folder ataupun bagian minyak goreng bekas. Ini merupakan uji proximat, ini uji ultimatnya, dan juga spesifikasi dari minyak goreng bekas. Untuk penjelasan dari materi kami, mungkin sekian itu saja. Saya kembalikan pada Sarah. Baik, setelah kami mengerjakan materi ini dalam Obsidian, kami menemukan kemudahan yaitu untuk materinya sendiri bisa dibuat dengan lebih tersusun dan juga kami bisa menuangkan ide-ide yang lebih jelas seperti itu. Kalau untuk Fadlan sendiri, bagaimana kelebihannya Fadlan? Kalau misalnya menurut saya untuk penggunaan Obsidian ini sangat berguna, di mana ada penggunaan links atau menghubungkan. Nah, links itu dapat dilihat pada grafik ini. Dia dilihat apa saja file-file ataupun materi-materi yang terhubung pada satu titik. Nah, misalnya pada mind mapping itu ada beberapa titik yang menjelaskan isi dari mind mapping tersebut. Nah, itu berhubungan dengan misalnya sebagai contoh selulosa juga ada contoh. Ada memiliki hubungan dengan
titik lainnya seperti beta selulosa, gamma selulosa, dan alfa selulosa. Nah, links itu sendiri ditandai dengan penggunaan eh, tanda kurung kerawal, dua tanda kurung kerawal pada awal dan di akhir. Nah, untuk obsidian itu sendiri, dia mempermudah kita untuk melihat kembali gitu. Jadi tidak perlu membuka file-file itu, bisa dibuat dalam satu file, sehingga bisa berpindah-pindah dengan mudah. Menurut saya itu saja. Baik, sekian mungkin presentasi untuk UAS literasi digital kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.